Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatsba'uha azan wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Surat Al-Baqarah ayat 263 dan 264. Kata-kata yang baik dan ucapan istighfar minta ampun kepada Allah lebih baik daripada bersedekah yang diiringi sedekah tersebut dengan cercaan, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala-pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakitinya. Hal ini seperti orang yang menafkahkan hartanya ria karena manusia, dan seperti orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari yang akhir. Maka perumpamaan orang yang bersedekah menyebut-nyebut dan menyakiti tersebut seperti perumpamaan batu licin, lalu di atas batu licin itu ada lumpur atau debu-debu yang banyak. Maka datang hujan yang sangat lebat menimpanya, lalu tinggallah batu licin. Yang debu atau lumpur hanyut dibawa oleh hujan lebat. Mereka tidak bisa menentukan ukuran sesuatu dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk terhadap kaum yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Baqarah
ayat 263 dan 264. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Surau Darul Jannah yang dimuliakan Allah. Kita beri judul pengajian kita pada malam ini, hindari menyebut-nyebut dan mencerca semua sedekah yang sudah kita perbuat. Alhamdulillah, sampai malam ini sudah malam yang ke-21 Zulhijjah. Karena tadi siang masih 20, begitu terbenam matahari terjadi perubahan hijriyah waktu maghrib, maka malam ini sudah tepat tanggal 21 Zulhijjah 1443 Hijriah bersama dengan tanggal 19 Juli 2022, di mana kita masih diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah, terutama nikmat badan sehat lahiriah dan batiniah, nikmat beribadah kepada Allah, nikmat kita taat melakukan pengabdian kepada Allah. Semua nikmat tersebut wajar dan pantas kita syukuri setiap saat selagi masih bisa kita bersyukur. Karena pada suatu saat tiba masanya stop segala-galanya, tidak bisa lagi kita bersyukur. Dengan kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan nikmat hidup ini makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan kita berselawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan pada satu saat kita mendapat syafaat dari Rasul yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih bisa berbuat, melakukan pengabdian kepada Allah, baik melalui ibadah mahdhah, ibadah khusus, maupun melalui ibadah ghairu mahdhah, ibadah umum. Ibadah khusus itulah sholat yang rutin kita kerjakan, termasuk saum Ramadan pada bulan Ramadan, dan bagi jemaah yang menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah, itu adalah ibadah khusus, namanya ta'abudi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada 15 abad yang silam, umat Islam juga melakukan seperti itu di tanah suci Makkah, melaksanakan wukuf di Arafah. Tidak boleh di tempat lain, hanya di Arafah wukuf. Arafah itu kawasan terbatas tempatnya, dibuat patok oleh pemerintah Saudi Arabia. Itu berdasarkan kesepakatan ulama Mekah. Ini dibikin patok dari semen sekeliling, itulah namanya Arafah. Di luar itu tidak namanya Arafah namanya. Maka ini mulai dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari, semua jemaah yang ingin haji harus berada di sana, termasuk orang sakit. Orang sakit pun harus dibawa ke Arafah
supaya dia haji. Tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kalau sempat diwakil kepada siapapun tidak haji dia, maka yang menerima wakil lah yang haji, yang lain tidak bisa. Maka di situ kaum muslimin tidak benar itu dicari orang lain untuk mengumpulkan supaya kita haji, tidak bisa. Apalagi kalau sudah jadi mayat, sudah mati, ada pula orang lain pergi menghaji, kena haji dia Pak, karena dia tidak bisa wukuf. Al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah, menetap di Arafah, waktunya tertentu, di luar waktu tidak haji namanya. Al-hajju asyhurun ma'lumat, haji itu tertentu bulan waktu pelaksanaannya. Maka itu kaum muslimin, kadang-kadang ada juga orang yang bawa uang nitip atau lo ngajikan apa aku binti cari orang menetap di sana mukimin, tidak benar itu. Dan haji tetap orang itu dan awak tidak bisa haji, karena fisik kita tidak ada di Arafah pada tanggal waktu yang tertentu itu. Nah, maka itulah kaum muslimin, itu namanya ibadah mahdoh. Tawaf harus mengelilingi Ka'bah. Kalau tidak mengelilingi Ka'bah namanya tidak tawaf namanya. Ka'bah di muka bumi ini hanya satu, nah itu berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Kalau ada orang buat Ka'bah pula seperti di asrama haji tapi itu tidak Ka'bah namanya. Itu namanya alat peraga melaksanakan manasik baik haji maupun umrah, alat peraga. Nah, kadang-kadang ada orang pegang apa? Mau pegang awal dulu sih. Hanya kelilingi alat peraga yang ada di komplek asrama haji itu tidak tawaf. Itu hanya alat peraga supaya jemaah prakteknya terlihat gini, modelnya kira-kira tidak pas. Termasuk sa'i dari Safa ke Marwah. Safa Marwah itu hanya ada di Makkah, di luar itu tidak ada Safa Marwah. Ini namanya ta'abudi yang dilakukan oleh Rasulullah. Seperti itu pula umat harus mengerjakannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah termasuk tahallul. Nah, di luar itu banyak lagi ibadah mahdoh, tapi di luar itu namanya ibadah ghairul mahdoh, ibadah umum. Nah, termasuklah bersedekah, berinfak, berzakat. Ini termasuk adalah ibadah umum. Ibadah umum ini untuk memperbanyak pahala, untuk menambah bekal ketika nanti ada namanya Yaumul Mizan, hari ditimbang segala kebaikan dan keburukan. Dengan banyaknya kebaikan lalu berat timbangan kebaikan, itu akan diridhai Allah. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya karena banyak melakukan ibadah-ibadah, ringan dosanya, bahwa fi 'ishatir radiyah, maka hidup orang itu akan berada dalam keridhaan Allah. Hidupnya diridhai Allah, diberkahi oleh Allah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau berat dosa, ringan kebaikan, pamaleh berbuat kebaikan, dosa namanya, maka fa ummuhu hawiyah, maka hidup orang itu nanti di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah anda, kata Allah, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka Allah yang bernyala-nyala, api bergejolak besar, panasnya tak terbayang oleh kita. Disediakan minuman dalam neraka, ada minuman. Itu yang diungkapkan Allah dalam surah Al-Waqiah ayat 40
4 ayat 5, 6 dan ayat itu dia disediakan fasilitas tusqa min ainin aliyah, diberi minum dengan air yang mendidih mengalahkan. Atau minuman ada minuman salju mereka tidak ada para galon nak minum teh susu segalanya, teh talu ada dan adanya air nama didih mengalahkan. Makanan juga disediakan di sana. Tapi makanannya laisa lahum ta'amun illa min dari'. Tidak ada bagi mereka dalam neraka itu makanan kecuali kayu berduri. Namanya kayu zakum. Apalah nanti sukahan orang dalam neraka. Kalau itu dimakannya apa manfaatnya? Allah katakan la yusminu wa la yughni min ju'. Yang makan kayu berduri itu tak gemuk badan dan pulih dan tak lokanya parina lapar. Jadi kalau pulih kalau dia bertambah pulih, kalau lapar bertambah lapar. Tapi ada mati-mati sana pun hebat. La yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka itu tak ada mati dan tak ada hidup. Ternyata hidup mati. Itulah suasananya. Biqadaru alfa sanatin mimma ta'udun. Sehari di sana sama juga ngawak 1000 tahun di dunia. Ini sih orang umur bervariasi. Ada yang 60, ada yang 70. Itu kecewa lagai atau puluh. Pasti kecil lagai Pak. Babana lakukan penampilan dulu pasti gaib. Dan doa dibakar rambut putih pasti gaib. Dan doa itulah. Aku sehari saja 1000 tahun di dunia. Itulah kehidupan pertukaran waktu di sana. Kullama narijat juluduhum baddalnahu juluda ghairaha liyazuqul azab. Tiap-tiap kulit daging hancur menetes-netes seperti air. Kami ganti dengan Allah dengan kulit yang baru ya. Nanawan ada mati ya, Pak. Kalau dari dunia go, kalau muda itu asal kacau Pak. Pasti mati. Maksud saya dalam air panas mati. Karena strum saja mati Pak. Apalagi kalau lahan usul tapi tidak mati-mati. Di sini banyak orang akan menyesal menangis. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Surah As-Sajdah ayat 11. Kalau engkau lihat hai Muhammad, orang-orang berdosa itu akan menundukkan kepala di hadapan Tuhannya. Seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami telah melihat azab, kami telah mendengar, kami telah merasakan kelingkuhan azab. Ya lalu ya Allah, lemparkan ke dunia ya Allah. Kami akan beramal soleh, kami akan menjadi orang-orang yang yakin. Hal ini akan sia-sia belaka dan mungkin lagi. Tidak ada orang yang kembali ke dunia ini. Maka itulah kaum muslimin, mari kita tetap perbanyaklah kebaikan untuk memberatkan timbangan nanti di akhirat. Ketika ada namanya yaumul mizan, ada timbang segala kebaikan dan keburukan, kita berharap beratlah kebaikan kita. Makanya infak, sedekah dan amal-amal yang sunnah-sunnah ini memperberat kebaikan kita. Untuk melakukan banyak godaan, tiba semaleh mereka salah, besok salah amaleh saja. Tapi inilah yang harus dilawan. Jangan dibetulkan malas. Al-kaslan minasyaitan. Malas itu datang dari syaitan. Syaitan itulah membuat orang maleh beribadah ini loh.
kaum muslimin dan muslimat, apapun yang sudah kita perbuat kebaikan tidak usah disebut-sebut lagi, tidak usah diingat-ingatkan, lupakan saja lagi. Tidak usah diceritakan pada orang, tidak usah kita tumpalak-tumpalakan, lupakan saja, termasuk sedekah. Maka ayat yang kita baca tadi, Allah ingatkan orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan, kamu rusakkan pahala-pahala sedekah-sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakitinya. Dilarang oleh Allah menyambui-nyambui ini. Apalagi di expose kata lain melalui koran, tanah bahwa kam adi bedo ada prasastinya berbeda, ada nilai dengan habis. Kalau sudah diwakafkan sudah tercatat di sisi Allah. Tidak perlu disambung-sambung, mana kau pak gue prasasti supaya dikenang sepanjang masa api baru. Tidak ada, tidak perlu. Tidak perlu kalau sudah wakaf, dakwah punya oleh, tidak perlu namu itu dibuat nih. Aku bawa gue namu kadang-kadang masjid ini wakaf dari siapa itu apa gunanya? Allah ingatkan jangan disambung-sambung ini. Sudah tercatat dalam catatan malaikat raqib, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 18. Tidak ada yang dilafazkan, yang diucapkan oleh seseorang malaikat, sudah ada mencatat malaikat raqib dan atid. Kalau itu tidak boleh disambui-sambui, harus sudah dilalaikan lagi habis. Itulah kajian iman menurut ilmu tasawuf, menimbulkan 4 sifat, dua nanti karena dua hal nanti dibuat, dua hal nanti perlu dikana-kana dari Pak, diingat-ingat terus. Apa? Satu, nikmat Allah yang diberikannya kepada kita, dan jasa baik orang kawak di kanan baca di lupuan. Gunanya nikmat di kanan supaya kita syukuri nikmat Allah. Gunanya di kanan pertolongan orang supaya kita ingin membalas jasa baik orang tersebut. Lam yashkurillah ma lam yashkurin nas. Tidak bisa bersyukur kepada Allah selama tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Kita perlu berterima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kalau dapat tolong aku dulu tambahan nasib aku. Syukur Pak menyelamatkan aku Pak. Kalau tak boleh mati Pak. Karena aja seorang. Kalau dapat masuk ke raja bodoh tambahan nasib aku Pak. Kita jadi perenang ganda aku kali. Jasa orang karena aja seorang. Nikmat Allah perlu diingat. Tapi mengingatnya tidak perlu kalau dikana aja itu ada lalu betul ya. Ada waktu-waktu tertentu. Ya. Yang kedua, yang kita ingat adalah dosa-dosa kita kepada Allah dan dosa kita pada orang lain. Itu dikana. Bagi apa nalapas itu karena dosa waktu selama kerajo dulu. Ada mana? Kerajo kong kaleng kong bengkong itu ada mana? Dari kanan. Aku mau di kanan supaya kita minta ampun, bertaubat, mengharapkan keampunan Allah. Dosa kurang bikin orang celaka. Ini walaupun kita sama joduri kan. Duri nak masuk ke dalam daging awak, gak ada apa ketek. Ketek. Tapi akibatnya berdampak kepada yang lain.
mau ngaku gak ada pun ketek tulangnya, tapi akibatnya bisa tak lalu mantu tak lama selalu perasaan selalu keluar ketek dosa walaupun ketek. Maka kita segera minta ampun mengamalkan surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada Allah untuk mengejar keampunan dari Tuhan. Kita kejar keampunan Allah melalui bertaubat. Maka kita kadang-kadang ya Allah, tapi tidak seperti kadang-kadang harus bertaubat. Dan seseorang oknum driver travel, saya naik travelnya dulu di depan bersama dengan sopir. Lalu saya bilang saya dari ceramah, oh jadi Pak Ustadz ya? Oh deh Pak Ustadz, aku kebatanya Pak Ustadz, Pak acaranya Pak Ustadz. Aku anak aku lampe Pak Ustadz, tapi sebelum menikah aku berzina jubini yang butuh. Lah kandungan anak bulan baru menikah. Dan itu lahi anak lampe anak aku itu, tapi dosa berzina itu tak kena tarui Pak Ustadz. Anak kamu lakukan tua supaya jangan tabayang dulu dia aku. Kalau letakkannya itu tidak lalu waktu aku makan pun tidak rasa makan yang letak bayang itu. Takana dari bahasa apa caranya itu, apa yang kamu lakukan? Tolong Pak Ustaz, tujuan kamu siap mengerjakannya. Tak tahu dan benar merana batin kamu kena belas sempat berzina. Lalu saya berikan saran. Kalau apa berzina menurut Al-Quran hukumannya apa? Didera 100 kali. Surat An-Nur ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang pernah berzina dan laki-laki yang pernah berzina, dera, cabuk, pukul masing-masing mereka 100 kali. Aku siap Pak Ustaz asaja aku terserang dosa, aku siap dipukul 1 kali. Nah, siapa kamu pukul aku? Tidak mungkin. Kalau aku memukul nanti akan bisa masuk kanan stupid dan bisa masuk penjara. Tidak mungkin aku akan melaksanakan. Maka itu yang bisa hanya negara yang berdasarkan hukum Islam. Itu tidak bisa. Indonesia bukan negara Islam. Indonesia negara berdasarkan hukum, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tidak bisa kalau kemerdekaan. Itu ajaran Pak Ustaz. Ajarannya satu-satunya jalan apa hanya bertaubat. Tidak ada lagi itu lagi. Didera siapa mendera. Ingin apa dicabut, siapa akan mencabut? Tidak mungkin. Tidak berlaku di Indonesia. Tapi hanya bisa bertaubat. Lalu apa yang melakukan bertaubat? Yang Pak lakukan bertaubat, amalkan surat An-Nisa ayat 146. Illal ladzina tabu, kecuali mereka bertaubat. Apa yang bertaubat? 1, wa aslahu, perbaiki diri, berubah perannya Pak aja kancang ke manusia. Wa kuddu absarakum, tahan pandanganmu. Mencari solusi itu selanjutnya itu agak tahan-tahan, jadi baturi itu aja. Kadang-kadang namanya mato, jono mato karena rencak, jono salero karena lama juga karena terai. Kini tahan pandangan itu. Wa kuddu absarakum, tahan pandangan. Mata palingan setan, hati-hati.
Yang kedua, wa'tasamu billah, berpegang teguh dengan agama Allah. Sekali bertaubat sampai mati tetap bertaubat. Amantu billah summa istaqim, aku beriman kepada Allah kemudian punya pendirian. Babana nang godaan bagai dosa tak mau lagi, takut kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah engkau kepada Allah di mana saja kamu berada. Yang ketiga, wa akhlasu dinahu lillah, ikhlas beragama karena Allah. Lakukanlah dengan tulus dan ikhlas, melakukan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Nah, dengan cara-cara seperti ini maka Allah berjanji, faulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Mereka yang banyak dosa-dosa tadi itu akan bersama-sama orang mukmin setelah mereka bertobat, akan diberikan kepadanya pahala-pahala yang besar. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, maka kita perlu mengingat dosa-dosa. Namunnya pikiran kita dan normal pasti tak bayang. Apa pernah taruh pada setempat pada batu itu dalam moda apa lewat persusaan apa lewat setakan apa tak? Pasti terlebih di sekolah guru kota jatuh, ikulah batu dulu kata kita dulu nama naruh bose kota jatuh, akibatnya apa? Kau bekasnya akibat apa? Tak bayang tapi di mana? Padahal puluhan tahun yang lalu Pak, sama jadi ibu apa main kalereng waktu ketek dulu, kita lagi gaya wah. Ajo siapa main kalereng dulu, siapa kalah tak kena mana? Atau bayangnya wajah orang tu. Siapa guru apa ibu dulu nama waktu ketek, waktu sekolah ditampanya, tak bayang guru tu pernah? Pasti tak bayang Pak. Aku masih ingat. Waktu aku SD, kami sekelas guru, aduh anak guruku perusinya sekelas Jawa, aduh kawan nama galui, saya itu heboh kelas itu, marah guru, satu orang yang tanpa, dua anak-anak yang tanpa, dek guru tu, amanangi anak kau pulang mengadu rekaman. Tak bayarnya Pak, siang kamu guru tak bayar, tak lupur. Cara lima nampak suatu kali tanpa di guru tu tak bayarnya. Padahal puluhan tahun yang lalu, sekitar tahun 73 kali tak salah. Bayangkan pada tahun tu Pak. Itulah maka tekanan tadi di dosa kita kanan. Bapak Ibu yang saya muliakan, dua nanti dilupakan, kalau menjadi kanak-kanak lain. Anda tidak menjadi kanak-kanak lain, lupur satu, amal ibadah nalah kita perbuat. Jasu bayi awak kau raja di kanak-kanak jolek. Awak lama-lama murah masuk kalah juga usah di kanak-kanak lupakan lagi habis. Termasuk sedekah nalah kita perbuat. Dengan ayat tadi, jadi sabu-sabu itu. Allah melarang jangan disebut, jangan disakiti, ditumpalkan. Suami berjasuh kawak selama itu kita kanan, ya. Dan mapoiko amal ibadah adalah kita pakai lupakan, jangan diingat-ingat lagi. Babana sakit hati dan kebaikan tak usah kita sakiti. Misalnya seorang suami banyak memberikan nafkah kepada istri selama istri ke suami tujuh. Pada suatu ini bertengkar, kok bertengkar nafkah saya dan kebaikan jadi tumpahkan. Kadang-kadang itu kan banyak kasus terjadi. Kalau baca laki bini
Dari tekanan kebaikan laki nanti karena apa leh buru sih. Padahal suamiku elok dia datang tanggo selama tanggo elok suami kan 8 anak. Kalau tidak elok suami kami ini beranak juga. Tidak kawan ada elok suami. 8 anak para tahu rumah tangga itu. Lambaran kebaikannya selama datang tamu banyaknya. Pada saat itu baca kawan, tidak usah itu disampaikan. Nah di pengadilan kalau apa itu payah kepada agama Padang, orang suami istri dan mengajukan cerai dia di sana bertangkal jadi tiba. Api kebaikan suami, api kebaikan istri sedang mengul. Nah itu jangan lupakan. Yang kedua yang kita lupakan dan mendidik anak-anak lain adalah musibah-musibah yang menimpa diri kita. Kalau dapat musibah itu tidak usah dikanak-kanak. Jangan menanggung di badan nasi kamu ciku malah Allah dan sayang kamu ya Allah. Pamanu menanti begitu usah badai kau tibu. Kalau duduk usah pamanu kalau pamanu hatimu sansaru badan tibu. Udahlah kalau mati lagi sudahlah asal dikubur selesai, tak usah dikanak-kanak. Tak usah yang kuburan tiasa bantah baik-baik kau dah pulang lah udah ada apa dah udah lalu dah tekan itu anak dah capek dah. Ia pulang jam 1 malam lagi tu. Kayak jadi nas. Tak usah lah sudah. Musibah seluruh dapat musibah. Dakwah Nabi dapat musibah bayangkan. Nabi Allah 25 Rasul itu secara umum dapat musibah. Ada yang paling parah ada musibah namanya Ulul Azmi. Orang yang punya Nabi yang punya penuh suka duka. 5 Nabi yang paling parah coba. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad. Padahal Habibullah Muhammad Rasulullah. Tapi musibah kalau kita baca sejarah hidup beliau mulai dari dalam kandungan lahir ke dunia sampai beliau berpulang ke rahmatullah, datang balik musibah yang diterima. Apalagi kita manusia biasa. Aduh saya musibah apa? Musibah waktu tadi ayat dibaca oleh Imam itu surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami hendak menguji kamu kata Allah dengan sesuatu. Kamu kurang beriman. Ada berupa ketakutan penakui. Lalu paranglah kalah. Lalu pai kalau dia. Lalu berjuang. Lah capek. Lalu hidup. Makanya mudah-mudahan dia takti. Mahasiswa bimbingan jodoh saja takti namanya Pak itu keberang kau. Padahal tak keberang. Kalau berang baru jalan, enggak alun pai dah. Anakku. Jadi manusia waktu ganti baca, tapi sejak laki berarti. Dah capek dah belakang dia guna penanti. Dulu suaranya kita ada bagian tentang dia. Kalau dia sudah pulang, anak udah capek dah pulang, dah lama mana udah pulang, aku yang guna. Itu saja laki. Waktu tadi seorang itu ada tepi penanti coba ada tu. Ada berupa kelaparan. Coba ada makanan banyak gigi sakit. Lapar aja baru. Makanan banyak awak mendingin, menggigil, lapar aja baru. Apa
boleh kalau makanan tidak ada. Dalam perjalanan piti banyak, tapi orang dari ibu makanan tidak ada. Kelaparan itu banyak. Bahkan tidak boleh marabu. Kadang-kadang apa-apa itu rumah nasi tidak ada. Ala-ala rabu baca lebih tinggi. Manyasa sudah itu. Padahal sudah cerai bini dia langsung kanya boleh. Kata kalau boleh apa itu di rumah, langsung dicerai bini. Nah, kanya boleh jadi badan. Tidak ada kanya tuh. Bini dah dicerai. Dan tidak banyak kasus terjadi, Pak. Yang dalam telepon saya kemarin, dia minta nasihat. Ajarannya nasihat apa? Lah 3 kali mencetak talak. Sehingga diulang nikahnya balik. Lalu saya bilang, nikah apa tuh? You kecil tua, dasar pergaulan lain. Talak ada 3, maka diulang nikah, dasar sama juga. Ini kalau kamu nikah, itu kalau manusia, kalau laki itu juga lain. Lah bilu tuanya, cara itu yang bilu indahnya. Ingin nak pulang melihat baru nak nikah, itu indah. Negara talak 3 itu udah nikah ya, bisa berzina aja. Maka nak tahu dirancang lalu jumlah siram 3 kali. Nak tahu dirancang jago. Cuma cara yang 2 kali mana cara? Maka hati, jangan dibenturkan emosi. Mencari bini payah, mencari laki payah, masalah ketek jadi gadang. Abgadul halali ilallahi al-haram. Perbuatan halal sangat dimukai oleh Allah. Laki-laki dan ajak jangan talakkan bini, orang yang tidak butuh. Tidak boleh kendalikan emosi. Keluarkan kapan itu karena emosi. Nah, untuk itulah kaum muslimin, jangan sampai rusak pahala karena kita berbuat. Lupakan saja, jangan diingat-ingat dan jangan disakiti lagi. Kalau ada nama memancing-mancing, cepat ingat Allah, istighfar. Kalau ada memuji, baca alhamdulillah, jangan kalah doang. Semoga Allah meridai kita semua. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.